Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kokom Kusman dalam video pembelajaran mengenai materi mata pelajaran ekonomi, khususnya materinya adalah mengenai permintaan. Yang pertama, pengertiannya. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, ya, ini pada waktu dan tempat tertentu. Nah, ini anak-anak coba lihat, perhatikan ini slide yang Bapak tampilkan ya, nih kasih tanda. Nah, permintaan adalah keseluruhan barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan yang terjadi di pasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, faktor harga barang itu sendiri. Yang kedua, barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari permintaan. Permintaan bisa digolongkan. Yang pertama, dilihat berdasarkan jumlah permintaan. Ada permintaan individu, yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya beli dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Nah, ini jelas perbedaannya. Kalau tadi permintaan efektifnya diikuti dengan kemampuan membeli, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembelian. Sedangkan potensial yaitu hanya disertai daya beli wungkul, ya, daya beli saja, dan kemampuan membeli, tapi tidak terjadi transaksi, artinya tidak dilakukan pembelian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan untuk membeli. Jadi permintaan absolut ini adalah permintaan sebatas seneng, ya, atau mau membeli, tapi permintaan ini tidak disertai dengan daya beli, apalagi ditindaklanjuti dengan transaksi pembelian. Jadi kalian bisa membedakan antara yang ketiga ini, mana yang disertai dengan daya beli. Jadi kalau bisa diurutkan permintaan ini, ya, yang pertama adalah permintaan absolut, cuma keinginan wungkul, ya, keinginan saja tanpa disertai daya beli, apalagi kemampuan membeli. Yang kedua adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli tapi belum melakukan transaksi pembelian, belum melaksanakan pembelian, ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Nah, itu ya mengenai jenis-jenis permintaan. Berikutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif. Ingat, negatif, ya, antara tingkat harga
dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Itu hukum permintaan. Sehingga hukum permintaan seperti ini. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk diminta. Ya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, ini yang disebut dengan hubungan yang negatif. Yang satu, yang faktor pertama naik, faktor kedua turun. Faktor pertama turun, faktor keduanya naik. Jadi mempunyai hubungan yang negatif. Fungsi permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Sebenarnya, jika Anda melihat kembali hukum permintaan dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Ya. Kita lanjut kepada contoh soal. Ya, contoh soal. Soal pembahasan dalam permintaan atau fungsi permintaan. Oh ya, Bapak lupa ini, bahwa fungsi permintaan ini ya seperti ini rumusnya. Untuk mencari rumus fungsi dalam hal ini adalah fungsi permintaan. Rumusnya P dikurangi P1 dibagi atau per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, rumus ini dipergunakan untuk mencari fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi permintaan. Kita implementasikan kepada soal. Soalnya seperti ini. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah barang yang diminta 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 30 unit. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan fungsi permintaannya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Rumus tadi sudah dijelaskan bahwa P1, nah kita lihat P1 itu adalah harga ya. Harga yang pertama. P1-nya adalah 60, P2-nya 40, Q1-nya 20, Q2-nya 30. Nah, kita ulang lagi ya. Dalam penyelesaian dari soal yang disampaikan tadi ya, masukkan nilai-nilai Q dan P ini ke rumus, di mana rumusnya P dikurangi P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 sama dengan Q2 per Q2 dikurangi Q1. P dikurangi P1, P1-nya berapa? 60. Berarti P dikurangi 60 per P2. P2-nya berapa? 40. P1-nya berapa? 60. Jadi 40 kurangi 60 sama dengan Q dikurangi Q1. Berapa Q1? 20. Nah ini ya. Per Q2 kurang Q1, di mana Q2-nya 30, Q1-nya Q2-nya 30 dan Q1-nya 20. Sehingga setelah dimasukkan nilai-nilai tadi ke rumus, maka akan tampak seperti ini. P kurangi 60 per 40 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20. Nah, sederhanakan tadi ya, maka diperoleh kesederhanaannya seperti ini. P dikurangi 60 per negatif 20 sama dengan Q kurang 20 per 10. Nah, selanjutnya karena fungsi tersebut nanti ada dua variabel Q dan variabel P. Nah, sekarang variabel mana yang akan disimpan di ruas kiri atau di ruas kanan? Baik, kita P saja di ruas kiri ya. Nah,
Caranya dikali silang, ini yang kiri atas kalikan dengan kanan bawah, yang kiri bawah kalikan dengan kanan atas. Karena ini P ya, nah, P yang di ruas kiri, maka kalikan dulu P yang kiri atas dengan kanan bawah, berapa? 10. Jadi P kurang kali 10 P negatif 60 dikali 10 yaitu negatif 600, sama dengan ini. Sekarang Q di ruas kanan, 20 kali Q, 20 Q, dalam hal ini negatif 20 Q ya. Terus berikutnya adalah negatif 20 dikalikan negatif 20, hasilnya positif 400. Jadi yang sebelah kanan menghasilkan negatif 20 Q ditambah 400. Maka kalau P di ruas kiri akan tampak seperti ini. 10P sama dengan negatif 200 Q. Nah, tinggalkan di ruas kanan tinggal 400 positif, ini 400 kan. Nah, ini yang negatif 600 di ruas kiri pindahkan, yang konstanta di sini pindahkan ke ruas kanan, maka akan berubah tandanya, kebalikannya, tadinya negatif jadi positif. Jadi sekarang itu positif 400 ditambah ini 600 jadi 1000, maka diperoleh fungsi sama dengan P sama dengan negatif 2Q ditambah 100. Nah, sehingga fungsi permintaannya menjadi P sama dengan negatif 2Q ditambah 10, atau P sama dengan 10 dikurangi 2Q, atau bisa dinyatakan juga sebagai Q sama dengan 50 dikurangi 0,5P. Jelas ya, bisa ya. Oke, dicoba di rumah ya. Baik, sekiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi permintaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.